Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Furozomi Channel. Pada episode kali ini melanjutkan build Italy Suspension yang sudah kalian lihat untuk tutorial build lengkapnya dan juga build menjadi mobil Street Mini 4WD berikut ini ya. Kali ini saya akan coba rakit juga untuk Italy Suspension, tapi kita modifikasi dari kit Yika guys. Nah, kalau kalian tahu, Yika itu kit buatan Cina ya, dan ini merupakan kit dengan suspensi yang sudah ada atau built-in. Hanya saja kali ini saya gunakan model Italian Suspension di kit Yika ini. Jadi kalau kalian tahu, saya sudah sering melakukan unboxing dan review juga test run di track 3 jalur untuk kit Yika. Jadi seperti ini kit Yika yang sudah saya build secara sederhana aja sih. Ini sebelumnya dipakai sama anak saya ya, dan saya lepaskan semua partnya dan kita akan lakukan custom pada kit ini guys. Untuk bagian suspensinya sudah saya lepaskan, dan part-part berikut ini yang akan kita gunakan kali ini. Yang pertama adalah short reinforcing plate seperti ini, dan yang kedua adalah side stay FRP attachment seperti ini guys. Nah, ini KW aja karena kita akan menekan cost, dan ini juga diterapkan pada kit Yika juga ya, jadi tidak perlu menggunakan part original. Nah, jadi konsepnya masih sama, menggunakan prinsip segitiga suspensi yang sudah kalian lihat di video sebelumnya. Jadi buildnya itu selalu menggunakan 3 item. Yang pertama adalah base, yang kedua adalah swing arm, dan yang ketiga adalah suspensinya itu sendiri atau shocknya guys. Nah, kita akan tandai terlebih dahulu seperti biasanya ya, untuk bagian dimana kita memasangkan 2 lubang untuk base-nya. Yang pertama adalah lubang yang masuk ke chassis, yang kita baut ke chassis, dan yang kedua adalah lubang yang digunakan untuk pivot antara swing arm dan juga base-nya guys. Nah, akan saya lakukan countersunk pada lubang dimana saya akan melakukan pembautan ke chassis. Nah, berikutnya kita tandai side stay-nya ini, dimana ini sudah disesuaikan panjangnya sesuai dengan posisi dari as pada chassisnya guys. Nah, ini seperti biasanya saya sudah tekankan di video sebelumnya juga, proses pengukuran ini kita lakukan di awal, dimana kita lakukan sekaligus 2 untuk sisi depan dan belakang. Jadi kita garap bagian depan, itu kedua FRP-nya untuk swing arm-nya kiri dan kanan itu harus kita lakukan bersamaan untuk proses pengukuran dan pemotongannya. Dan hasil akhirnya setelah saya trim seperti ini, jadi bentuknya ini mengikuti ya. Sebenarnya kalian bebas aja menggunakan part apapun selama prinsip segitiga suspensi tadi masih diterapkan. Sudah pasti bisa dijamin suspensinya akan bisa dibuild dengan baik guys. Nah, untuk kali ini saya tidak gunakan swing arm yang menggunakan bearing ya, akan tapi di sini saya gunakan eyelet kuningan berikut ini untuk memasukkan as rodanya. Jadi ini akan kita pasangkan pada lubang yang sudah saya tentukan tadi, sudah saya ukur di swing armnya, dan ini akan saya drill menggunakan drill berikut ini dengan diameter seperti yang tampak di layar ya. Dan ini kalian bisa gunakan di kedua sisi, jadi sekaligus juga untuk melakukan pengeborannya. Dan proses berikutnya memasangkan eyeletnya seperti ini, dan jangan langsung ditekan terlebih dahulu karena kita harus teteskan lem super di bagian bawahnya agar proses pemasangan eyelet ini menjadi permanen atau dia stay dengan baik di lubangnya guys. Nah, setelah itu kita tinggal tekan menggunakan tang, dan hasil akhirnya seperti ini. Harap berhati-hati untuk menekan dengan tang dikarenakan ini harus rata antara keseluruhan sisinya. Jadi jangan menekan dari satu sisi saja ya, takutnya dia miring guys. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah pas atau enggak, kita bisa coba tes pada as berikut ini. Kita putar dan dia loncat banget, ini berarti tidak ada hambatan sama sekali untuk eyeletnya. Jadi lubangnya tidak ada perubahan diameter ya. Nah, berikutnya kita tinggal siapkan untuk base-nya ya. Jadi ini juga kalian sudah tahu dari video tutorial sebelumnya. Untuk base ini selalu ada 2 lubang yang membelakangi. Yang pertama adalah lubang dimana kita memasukkan baut ke chassisnya, dan yang kedua adalah lubang dimana kita memasangkan swing armnya. Dan kalian harus perhatikan prinsip segitiga suspensi berikut ini. Nah, setelah kita lakukan countersink pada bagian lubangnya, kita tinggal pasangkan saja untuk swing arm dan juga suspension partnya seperti ini guys. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Untuk eyeletnya juga sudah terpasang, dan ini adalah basis dari build suspension kita. Berikutnya tinggal kita lakukan proses pengukuran aja pada chassisnya, dimana kita sudah tandai untuk lubang yang akan kita bor pada chassisnya dengan memasangkan part suspension ini ke asnya. Jadi perlu diperhatikan untuk asnya dan rodanya itu sudah harus dipasang untuk mengukur kepresisian dari pemasangan segitiga suspensi ini guys. Nah, berikutnya tinggal kita ukur aja seperti ini, dan berikutnya setelah sudah pas posisinya tinggal kita tandai dengan marker seperti ini guys.
Nah, untuk berikutnya tinggal kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor 1,3 mm, di mana kita nanti idenya adalah melakukan pembautan menggunakan flathead screw pada bagian ini sehingga dia sedikit menggigit. Jadi jangan gunakan mata bor 1,8 ataupun 2 mm ya, karena nanti bautnya tidak bisa dibautkan guys. Nah, setelah selesai kita coba pasangkan bautnya dan hasilnya seperti ini. Akan tapi di sini saya gunakan slot battery untuk memasangkan base dari suspensinya ya, dan dia ada tonjolan dari bautnya. Nah, ini harus kita potong untuk bautnya sehingga dia tonjolannya tidak menghalangi untuk baterai yang dimasukkan ke dalam slot baterainya. Nah, setelah kita potong seperti ini, kita coba pasangkan lagi pada chassisnya. Dan sudah selesai untuk bagian kiri dan kanan. Selanjutnya tinggal kita lakukan pengukuran kepresisian untuk kiri dan kanan. Jadi perlu diperhatikan untuk kemiringan dari base dan juga komponen FRP lain dan suspensinya itu harus sama guys. Nah, di sini saya coba pasangkan lagi untuk part suspensi bagian depannya. Kita akan pasangkan as dan juga velg dan gearnya guys. Dan kita bisa lihat di sini untuk kita nilai apakah putaran dari transmisi gearnya ini loncar atau enggak. Kalau sudah loncar, kita bisa coba pasangkan asnya dan kita lihat juga apakah ada hambatan atau tidak. Jika sudah loncar semua, lancar banget muternya, itu berarti sudah presisi. Untuk berikutnya kita bisa fixkan posisi tersebut. Kita kunci menggunakan lem super dengan cara seperti ini. Kita teteskan saja lem supernya ke bagian dasar dari countersunk ataupun baut yang sudah kita bautkan ke chassisnya ya, dan juga pada bagian dasar-dasar dari FRP-nya sehingga dia tidak bergerak. Nah, proses ini penting dikarenakan nanti kita akan lakukan pengukuran lagi untuk terakhir kalinya sebelum kita lakukan pematenan menggunakan epoxy adhesive guys, seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya ya. Dan proses pengeleman ini harus berhati-hati karena lem super ini cair banget. Dia takutnya bisa mengalir ke bagian dimana swing armnya yang seharusnya bergerak, nanti takutnya nggak sengaja kelem malah dia jadi paten. Oke, kita akan lakukan untuk kedua sisi. Lakukan dengan hati-hati dan kalian bisa gunakan tisu untuk mengelap kelebihan dari lem yang mengalir ke area yang lainnya guys. Oke, setelah selesai seperti ini, kita coba tes ya, suspensinya bekerja dengan baik dan bagian spur gearnya juga bekerja dengan baik di sini guys. Tidak ada pergerakan yang menghambat counter gearnya dari berputar. Nah, kita sekarang pasangkan rodanya ya, dan kita bisa lihat di sini putarannya pun loncar banget. Ini berarti pemasangan sudah presisi dan pengukuran tadi berhasil ya guys ya. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap pemasangan suspensi untuk bagian belakangnya. Dan jangan lupa ya, setelah fix kalian nanti harus patenkan posisinya menggunakan epoxy adhesive dari Dextone berikut ini. Kalian sudah lihat juga di proses sebelumnya ya. Jadi gunakan saja komposisi atau rasio 1:1 kedua komponen ini dan kita campurkan dengan rata, barulah kita aplikasikan pada chassisnya seperti ini menggunakan tusuk gigi bisa juga atau aplikator yang sudah disediakan oleh Dextone ini guys. Dan setelah rata seperti ini, biarkan kering 1 kali 24 jam biar lebih oke ya. Dan kita bisa lanjut sembari menunggu untuk memasangkan suspensi bagian belakangnya. Untuk suspensi bagian belakang ini masih sama ya. Jadi proses awal adalah pengukuran dan ini dilakukan dengan hati-hati sama dengan yang tadi. Dan nanti setelah selesai kita bisa lihat hasilnya sama dengan yang depan. Dan ini tetap harus dilakukan dengan hati-hati ya. Kalau gitu kita akan coba lihat prosesnya dan nanti saya akan kembali setelah proses pemasangan suspensi belakangnya selesai guys.
Oke, untuk base dan juga swing armnya sudah terpasang, tinggal kita aplikasikan pada chassis. Dan seperti ini hasil akhirnya, tinggal kita pasangkan shock suspensionnya saja pada kedua sisi. Jangan lupa untuk memastikan lagi pasangkan roda kiri dan kanan, dan kita coba putar di sini dan hasilnya loncat banget. Ini berarti pemasangannya sudah cukup presisi. Kita ukur lagi dengan mata, kita lihat kiri dan kanan apakah kemiringan dari base-nya sudah sama atau tidak. Dan jika sudah sama, barulah kita masuk ke proses ngelock posisi dari base kiri dan kanan menggunakan lem super. Jangan lupa untuk bagian baut yang masuk ke chassis juga harus dilem guys. Jadi proses ini dilakukan dengan hati-hati dan hasilnya agar lebih maksimal lagi. Oke, sudah oke. Sekarang bisa kita pasangkan untuk part suspensinya pada kedua sisi, dan kita sudah selesai kurang lebih untuk pemasangan kedua suspensi kiri dan kanan untuk roda belakang. Oke, seperti ini ya, sudah terpasang kiri dan kanan untuk part suspensinya. Kita coba naikkan, tidak ada kendala. Berikutnya tinggal kita pasangkan as 80 mm. Di sini saya pakai as yang disupport oleh NASA Tamiya ya. Kalian bisa coba cek linknya, semua part yang ada di video ini saya sediakan di deskripsi. Kalian bisa cek di sana. Dan sudah terpasang untuk roda belakang, saya menggunakan as 80 dan juga spacer untuk membantu menjaga jarak antara velg dan juga lock nut yang ada pada sisi luarnya guys. Berikutnya kita pasangkan untuk mesinnya. Di sini saya coba untuk tes aja. Saya gunakan mesin low RPM warna kuning. Ini pelan banget ya. Ini sama dengan low RPM untuk single shaft yang warna kuning. Nah, tapi sebelumnya ada sedikit kendala untuk baterainya tidak bisa masuk dikarenakan ada baut atau bushing dari suspension partnya. Dan ini kita bisa modifikasi lagi untuk gearboxnya, kita trim seperti ini guys. Jadi bagian belakang kita potong, bagian depan dan belakang untuk posisi counter gear itu juga kita trim sehingga pergerakan suspensinya bisa travel dengan maksimal ke atas tanpa mengganggu spur gearnya menatap bagian atas dari gearboxnya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita coba engine on sekarang guys. Oke, jadi untuk mesin kuning ini sangat-sangat pelan ya. Jadi dia lebih pelan dari low RPM dengan tutup bening ya. Dan ini memang saya gunakan untuk sekedar ngetes aja guys. Nah, nanti untuk proses test run di track 3 jalur saya akan ganti dengan mesin Mabuchi FA130 sehingga kalian bisa lihat kit ini melaju di lintasan 3 jalur melawan kit MS lainnya dari original Tamiya brand guys. Nah, ini untuk bodinya sudah saya trim juga. Jadi saya gunakan bodi bawaan dari Yika ini ya. Dan kita lihat hasilnya pemasangan bodinya cukup pas. Kita sekarang cek untuk bagian yang sudah saya lakukan epoksi untuk bagian depan dan belakang seperti ini, sudah mengeras semuanya. Dan kit ini sudah siap kita jalankan baik di kelas street maupun di track kalau kalian mau coba kit ini di track guys. Nah, tapi perlu digarisbawahi ya bahwa kit ini tidak bisa digunakan untuk kelas balap STO, side damper ataupun kelas lainnya di track dikarenakan part suspensinya tidak merek Tamiya guys. Jadi kalaupun merek Tamiya, kalian harus tanyakan apakah boleh menggunakan build seperti ini khususnya untuk di kelas STO ya. Kalau untuk kelas side damper sepertinya tidak boleh dikarenakan tidak sesuai dengan regulasi. Nah, tampak lebih dekat seperti ini untuk bagian yang sudah saya epoksi juga sudah kering sempurna dan mengeras seperti ini guys. Jadi gimana menurut kalian? Kit ini akan saya jadikan sebagai hadiah di event terdekat untuk komunitas Street Mini 4WD Surabaya ya. Dan pastikan kalian hadir jika kalian ingin mendapatkan kit ini secara cuma-cuma. Dan tentu saja kalian harus ikuti eventnya. Jangan khawatir, eventnya gratis dan bekerja sama dengan Dispora Kota Surabaya dan juga Pemkot Surabaya guys. Nah, ini dia untuk kit ini sudah saya pasangkan bodinya sudah saya cat ulang dan hasil akhirnya seperti ini. So, gimana kalau kalian penasaran dengan kit ini diadu dengan MS suspensi Avante di track 3 jalur? Pastikan kalian cek di video berikutnya, dan biar gak ketinggalan upload saya berikutnya, pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you guys.